Salam kasih, jumpa kembali dengan saya di sini. Saat ini, topik yang akan kita sampaikan adalah karunia rohani dan pelayanan. Apakah karunia rohani dan pelayanan itu? Dan apakah manfaatnya sehingga perlu dibahas di sini? Nah, saudaraku, Allah mencurahkan ke atas semua anggota jemaatnya dalam setiap zaman karunia-karunia rohani yang harus digunakan oleh setiap anggota dalam pelayanan kasih untuk kebaikan bersama jemaat dan untuk umat manusia. Jadi, karunia rohani sangat penting. Yesus naik ke surga telah mengubah sejarah. Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia. Dia katakan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia, kepada seluruh makhluk. Nah, para murid menganggapnya suatu tugas yang mustahil dilakukan. Karena Kristus mengetahui keadaan mereka yang tidak berdaya, Ia menyuruh mereka supaya tetap di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Kemudian diberikannya janji kepada mereka. Apa janjinya? Adalah kecurahan roh, supaya mereka mendapat karunia-karunia rohani. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah Yesus naik ke surga, maka murid-murid menggunakan banyak waktu untuk berdoa, sikap merendahkan diri, dan keharmonisan menggantikan sikap iri dan pertikaian. Murid-murid itu sudah bertobat, puji Tuhan. Hubungan mereka yang erat dengan Kristus menghasilkan persatuan yang memang mereka perlukan untuk menghadapi kecurahan Roh Kudus. Jadi kalau kita semua umat-umat Tuhan mau dicurahi Roh Kudus, kita harus bersatu. Kita sudah bahas itu di pelajaran yang lalu. Demikianlah pula murid-murid itu menerima baptisan Roh Kudus untuk menyanggupkan mereka menerima karunia Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus memberikan kemampuan khusus kepada semua orang percaya untuk menyanggupkan mereka membantu jemaat memenuhi tugas yang diberikan ilahi. Bahkan Roh Kudus membagi-bagikan karunia kepada setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk menguatkan iman, untuk membangun jemaat. Jadi Allah bermaksud pembagian karunia dalam jemaat untuk mencegah perpecahan dalam tubuh dan menghasilkan roh yang harmonis dan ketergantungan, supaya dengan demikian anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian kasih yang diberikan Allah ini dalam bahasa Yunani disebut agape. Kasih agape adalah kasih yang mengorbankan diri dan kasih yang memberi. Nah, dengan mengakui bahwa baik iman maupun karunia-karunia roh bersumber pada anugerah Allah, maka umat percaya haruslah tetap rendah hati. Makin banyak karunia diberikan kepada seseorang yang percaya, maka makin besar pengaruh rohaninya dan makin besar pula ketergantungannya kepada Allah. Akhirnya, di dalam Kristus, karunia-karunia rohani mendatangkan kesatuan dan kesejahteraan bagi jemaat, bahkan kesejahteraan bagi seisi dunia ini. Maka hasilnya jemaat akan mengalami pertumbuhan yang berlipat ganda, pertumbuhan dalam jumlah anggota, dan bertumbuh di dalam karunia-karunia rohani secara individu. Nah, bagaimana agar kita dapat menemukan karunia rohani bagi diri kita? Pertama adalah persiapan rohani. Kita harus persiapkan diri kita, rohani kita. Yang kedua, mempelajari kitab suci. Kita semakin giat belajar firman Tuhan, kita akan temukan karunia rohani kita. Terbuka terhadap bimbingan ilahi. Jangan tutup pintu bisikan Tuhan kepada diri kita. Tuhan akan tunjukkan karunia rohani kita.
Lalu perlunya ada pengesahan dari tubuh atau dari jemaat. Tentu umat-umat akan merasakan karunia rohani apa yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Oleh sebab itu, Kristus ingin membagikan karunia-karunia anugerahnya. Sekarang juga kita dapat menerima undangannya dan menemukan apa yang dapat dilakukan karunia-karunia itu dalam kehidupan yang penuh dengan roh. Masing-masing kita pasti minimal satu diberikan karunia rohani bagi kita. Minta itu kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, maka karunia-karunia rohani ini akan dicurahkan kepada kita, menyanggupkan kita bertumbuh secara pribadi, secara gereja, dan akhirnya kita semua dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati.